Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Poin Podcast KSR UIN Jakarta. Halo semuanya, gimana nih kabarnya? Semoga masih dalam keadaan sehat. Walaupun cuaca sekarang mungkin berubah-ubah, kadang hujan, kadang panas, tapi semoga saat kalian mendengarkan podcast ini masih dalam keadaan sehat. Oke, saat ini bersama dengan aku, Cindy Melani Putri, atau kalian boleh panggil aku Mai. Dan sekarang aku bakal menemani kalian dalam beberapa waktu ke depan nih. Mau ngapain sih? Aku bakal ngobrol bareng mengenai KSR. Jadi mungkin teman-teman masih belum tahu apa itu KSR, apa kegiatannya, atau gimana. Boleh tonton podcast, dengerin podcast ini sampai akhir ya. Aku nggak sendirian, aku bakal ditemenin sama Ketua KSR periode sekarang, yaitu Bang Firman. Halo Bang Firman. Halo, Gimana nih kabarnya Bang Firman? Alhamdulillah baik. Maya gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Oke, mungkin buat pertama, Bang Firman boleh menyapa teman-teman dulu dan memperkenalkan diri dong, Bang Firman, ke teman-teman semuanya. Oke, semuanya salam kenal teman-teman pendengar podcast. Kenalin, nama saya Taufik Rahman. Kalau di KSR saya biasa dipanggil Firman. Di sekarang ini saya sebagai mahasiswa di Kesejahteraan Sosial semester 6 UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Nah, di tahun ini saya diamanahkan untuk menjadi ketua di KSR periode 2022-2023. Ya, mungkin itu aja sih perkenalannya. Salam kenal semua teman-teman. Oke, Bang Firman, makasih. Jadi, teman-teman, ini Bang Firman, Ketua KSR periode sekarang dari Prode Kesejahteraan Sosial ya, Bang? Ya, betul. Oke. Mungkin kita membahas tentang yang umum dulu nih. Teman-teman ada yang belum tahu tentang apa sih KSR itu, Bang? Khususnya KSR PMI yang ada di UIN Jakarta ini. Boleh nih Bang Firman jelasin. Oke, ini ngobrol-ngobrol aja ya. Jadi, Betul aja Bang, santai. jadi KSR PMI ya. Jadi, menurutku KSR PMI itu, jadi kan KSR PMI ini adalah sebuah UKM ya. UKM itu unit kegiatan mahasiswa, yakni sebuah organisasi mahasiswa di intrakampus yang bergerak di bidang kepala merahan khususnya dan juga di non kepala merahan. Nah, KSR PMI ini berada di bawah dua naungan. Jadi pertama itu tentunya kita sebagai sebuah UKM, sebuah organisasi yang berada di bawah kampus UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan juga di bawah PMI. Nah, kita afiliasinya sama PMI Jakarta Selatan. Nah, KSR PMI ini adalah sebuah organisasi yang ibarat kata ya namanya sebuah organisasi gitu ya. Jadi ini sebagai sebuah wadah buat teman-teman di mahasiswa-mahasiswi di UIN Jakarta untuk bisa menyalurkan minatnya, menyalurkan bakatnya. Itu yang seumpama teman-teman minat di kepala merahan ataupun keorganisasian, nah ini bisa gabung di KSR PMI UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Kurang lebih gambaran umumnya gitu sih, Kamai. Oke, berarti KSR ini kayak wadah untuk mahasiswa itu mau menjadi relawan gitu nggak sih? Nah, ya betul. Nah, tadi penasaran banget nih, tertarik banget sama di bawah naungan PMI Jaks. Itu berarti kita nanti ikut kegiatan PMI Jaksel atau seperti apa nih Bang? Oh, oke. Jadi kita untuk segala kegiatan di KSR PMI tentunya bakal sering berkoordinasi dan selalu berkoordinasi dengan PMI Jaksel, baik itu pelaporan dan lain-lain sebagainya untuk kegiatan-kegiatan kita. Nah, kita juga bakal sering ini nih bareng kegiatan-kegiatan di Jaksel, entah itu seperti contohnya ada beberapa kegiatan yang rutin kita adain kayak piket mako tuh jadi kita piket di markas PMI Jakarta Selatan.
Terus kita juga saling bantu nih, seumpama dari KSR UIN Jakarta mau ngadain kegiatan, contohnya kayak kita mau ngadain eh, pelatihan atau lain-lain, itu kita sering hubungin PMI Jaksel buat pemateri, ataupun juga kalau kita mau minjem barang dan lain sebagainya. Nah, sebaliknya juga kalau seumpama dari PMI Jakarta Selatan itu sedang mengadakan acara, nah itu teman-teman dari KSR UIN pun juga ikut turut membantu gitu. Kayak kemarin sebagai contoh itu dari PMI Jakarta Selatan sedang mengadakan acara PMRD gitu. Nah, ini teman-teman dari KSR UIN pun juga turut membantu nih untuk persiapannya, mengikuti rapatnya, dan lain-lain. Jadi, kita saling timbal balik lah gitu dengan induk kita. Karena PMI Jaksel itu ibaratkan sebuah induk. Nah, kita KSR PMI UIN Jakarta tuh nginduk ke PMI Jaksel. Jadi, kita saling membersamai untuk kegiatan-kegiatan kita, kayak gitu. Oke, Bang. Paham-paham. Berarti banyak kegiatan yang memang berhubungan langsung gitu ya dengan PMI Jaksel. Nah, tapi kalau untuk kegiatan yang memang dikeluarkan atau dilaksanakan oleh KSR PMI UIN Jakarta itu apa sih Bang? Atau kegiatan unggulannya deh yang sering dilakukan gitu? Oke, kegiatan unggulan ya, kegiatan yang sering dilakukan. Kalau misalnya kegiatan yang sering dilakukan itu banyak ya. Mungkin aku ambil contoh itu ada donor darah, itu kita sering ngadain, biasa untuk tahun ini insya Allah akan diadakan setiap bulan. Nah, untuk tempat-tempatnya ini masih dalam tahap perencanaan. Salah satunya bisa di kampus UIN Jakarta, ataupun nanti juga di PMI Jakarta Selatan, ataupun di DMC, ataupun di tempat-tempat lain di sekitarnya. Nah, ini boleh banget nih buat teman-teman yang dengerin podcast. Nah, stay tune terus di Instagram KSR ataupun di sosmed KSR lainnya, bahwa kita akan sering nih ngadain donor darah setiap bulannya. Nah, ini kegiatan ini untuk apa ya? Karena kan sekarang ini ya stok di bank darah ini kan cukup berkurang ya. Jadi kita butuh nih stok darah lagi buat ngisi lagi. Nah, makanya itu butuh banget nih para pendonor untuk bisa bantu donor darah. Nah, kita dari KSR PMI Jakarta memfasilitasi teman-teman semua untuk bisa donor darah. Nah, kita mengadakan kegiatan-kegiatan tersebut di lokasi-lokasi tertentu. Nah, dari situ nanti kita bakal berafiliasi dengan PMI Jakarta Selatan untuk menyalurkan donor darah kita, seperti itu. Nah, itu kalau donor darah. Nah, banyak banget deh sih kalau misalnya kegiatan-kegiatan unggulan. Ada cek kesehatan yang kita adain buat seumpama ada permintaan dari teman-teman UKM ataupun dari umum ataupun tim kesehatan. Jadi kalau teman-teman seumpama mengadakan acara baik itu indoor ataupun outdoor, itu bisa kontak kita nih buat kita bisa jadi tim kesehatannya. Nanti kita kirimin beberapa orang sesuai dengan permintaan dan perjanjian kerjasamanya. Nah, nanti kita kirimin anggota kita untuk jadi tim kesehatan. Nah, kalau program besarnya ya, insya Allah di tahun ini kita mau ngadain LCT. Nah, LCT itu apa sih? Nah, ini adalah sebuah perlombaan untuk anak-anak PMR, yaitu Palang Merah Remaja. Nah, untuk domisilinya itu yang ada di Jawa Barat, Banten, dan DKI. Nah, insya Allah ini kita akan mengadakan di bulan Agustus. Nah, kita bakal sounding nanti, stay tune aja buat acara besar di tahun ini. Itu sih kurang lebih, kalau dijabarin semua kayaknya kepanjangan nih, Umay. Kita kegiatan terus soalnya. Oke, oke Bang. Wow banget nih kegiatan-kegiatannya, menurut aku bener-bener kayak kemanusiaan banget gitu loh Bang. Jadi nih buat teman-teman, tadi benar kata Bang Firman, kalau misalnya teman-teman mau donor darah, boleh untuk pantengin IG KSR UIN Jakarta terus, karena kita selalu mengadakan donor darah, dan nanti di bulan Agustus kita bakal ngadain kegiatan LCT. Nah, selanjutnya nih Bang, aku mau nanya nih, dari banyaknya kegiatan yang dilakukan di KSR, nggak mungkin dong Bang Firman ini melakukannya sendiri gitu.
ada berapa divisi di KSR itu yang membantu untuk melaksanakan berbagai macam program di KSR? Oke, ya sebagaimana KSR PEM itu sebagai sebuah UKM, unit kegiatan mahasiswa, sebagai sebuah organisasi, tentunya saya nggak bergerak sendiri. Nah, untuk strukturnya itu sendiri, itu di BPH, Badan Pengurus Harian itu ada saya sendiri selaku ketua, dan juga ada sekretaris dan bendahara. Nah, dalam pelaksanaan fungsinya ini kita bertiga itu meliputi controlling, dan juga pengawasan, dan lain sebagainya. Nah, untuk divisi-divisinya itu sendiri, itu ada 4 divisi nih kalau di KSR UIN Jakarta. Yang pertama itu divisi Diklat, yaitu divisi yang eh, melaksanakan fungsi pendidikan dan pelatihan bagi anggota KSR UIN Jakarta. Nah, lalu ada juga divisi Bankesos. Nah, divisi Bankesos ini adalah divisi yang melakukan fungsi bantuan kesehatan dan sosial dan kemanusiaan gitu. Seperti tadi tuh contohnya kayak donor darah, Cekes, Timkes. Nah, ini dipegang oleh divisi Bankesos. Nah, untuk selanjutnya itu ada divisi Huminfo. Nah, divisi Huminfo ini adalah Humas, hubungan masyarakat ya. Jadi adalah sebuah divisi yang melaksanakan fungsi untuk komunikasi dengan pihak internal maupun eksternal, ataupun juga pembuatan konten di sosial media dan lain sebagainya. Kayak contohnya di yang kita lakukan sekarang nih, ada podcast Poin. Nah, ini salah satu dari program kerja dari divisi Huminfo. Lalu selanjutnya itu ada divisi Sekesdia. Divisi Sekesdia itu adalah divisi memiliki fungsi untuk eh, mendata, menjaga barang-barang inventaris kita, menjaga secret kita, dan juga untuk kesejahteraan anggota. Seperti itu, Bu Mei. Oke, makasih Bang Firman. Jadi teman-teman di KSR itu tadi udah dijelasin ada 4 divisi. Jadi Bang Firman ini nggak sendirian buat ngejalanin program-programnya. Ada teman-teman pengurus yang lainnya juga. Nah, aku mau nanya nih di kepemimpinan Bang Firman sekarang, kira-kira visi dan misi Bang Firman untuk membawakan KSR ke depannya untuk mengajak teman-teman pengurus yang lainnya itu seperti apa sih Bang? Visi dan misi ya. Oke. Kalau saya ini memiliki visi atau tujuan jangka panjang, yaitu ingin gitu di KSR ini bisa menjadi sebuah wadah, tadi sebagaimana yang tadi kita obrolin, wadah untuk bisa mewujudkan relawan-relawan yang profesional, yakni yang profesional ini tentunya paham gitu dengan kepala merahan dan juga berintegritas, yakni kita ini sebagai anggota KSR sepenuhnya ada loyal untuk KSR gitu. Lalu apa sih tujuan dari relawan ini? Ya tentunya adalah agar organisasi kita, yakni KSR ini, bisa menjadi organisasi yang bermanfaat bagi nusa dan bangsa. Itu jangka panjangnya. Nah, gimana sih cara biar kita bisa mencapai visi tersebut? Nah, tentunya ada yang namanya misi. Misi itu dari kepengurusan tahun ini, yang pertama itu adalah meningkatkan SDM pada bidang kepala merahan dan non kepala merahan di dalam lingkungan organisasi yang inovatif, kolaboratif, dan suportif. Yang kedua, mengabdi kepada masyarakat dengan memberikan pelayanan yang berkualitas sesuai dengan prinsip-prinsip dasar Gerakan Internasional Kepala Merah dan Bulan Sabit Merah. Lalu yang ketiga, menjalin hubungan dan kerjasama yang baik dengan pihak internal serta eksternal secara berkesinambungan. Jadi, apabila dijabarkan secara singkat, istilahnya saya pengen dan kita sama-sama ingin untuk di KSR Jakarta ini bagaimana cara kita untuk membuat lingkungan yang baik, bagaimana cara kita membuat lingkungan yang bisa mendorong dan mendukung kita dalam pelaksanaan segala aktivitas kita, agar kita bisa menjadi relawan yang tangguh, yang berkapabilitas, memiliki kemampuan, dan juga loyal untuk KSR, untuk kemanusiaan. Nah, dari hal tersebut kita bisa menyebarkan kebaikan, kita bisa bermanfaat bagi nusa dan bangsa, kayak gitu. Oke Bang Firman, aku speechless banget nih ngedengerin visi misi dari Bang Firman dan tujuan ke depannya itu benar-benar wow banget sampai nggak tahu harus komentar gimana.
Tapi ada satu pertanyaan nih Bang. Tadi membahas tentang relawan kemanusiaan. Nah, seberapa penting sih jiwa relawan kemanusiaan bagi mahasiswa ataupun remaja atau generasi milenial sekarang nih Bang, menurut Bang Firman? Oke. Eh, Bicara perihal relawan kemanusiaan ya. Jadi eh kalau menurut saya ketika kita bicara relawan kemanusiaan itu kita bicara seperti bagaimana kita turun ke lapangan, bagaimana kita membantu orang lain, itu adalah hal-hal yang terpuji ya, istilahnya itu adalah sebuah output lah. Tapi kalau kita bicara pentingnya itu sebenarnya mengenai relawan kemanusiaan itu adalah ada sesuatu yang mendasar gitu, ada sesuatu yang menjadi inner value, menjadi sebuah nilai ketika kita memiliki minat, memiliki keinginan menjadi relawan kemanusiaan, yakni sebuah kepedulian gitu, kepedulian empati kita kepada orang lain, yang dimana ketika kita memiliki jiwa relawan, kita memiliki keinginan untuk membantu orang lain, maka itu akan mempengaruhi gitu ya, mempengaruhi banyak aspek dalam hidup kita, bagaimana kita bisa menjadi lebih rendah hati, bagaimana kita bisa berempati kepada orang lain, dan tentunya ini akan mempengaruhi banyak uh, perilaku kita atau sikap kita ke orang lain. Kita bisa menjadi lebih menghargai orang lain, kita bisa lebih banyak bersedekah, berinfak, kita bisa lebih sering ingin membantu orang lain dalam berbagai kebaikan kita. Karena kan kita melakukan kebaikan itu jangan sampai intensinya itu adalah agar bisa berbalik ke kita dari orang tersebut. Cukup balasannya dari Allah aja gitu ya, untuk kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Jadi jiwa relawan kemanusiaan ini menurut saya adalah suatu hal yang sangat mendasar gitu ya, dengan uh, perasaan tersebut, dengan keinginan tersebut, itu benar-benar akan bermanfaat bagi hidup kita, gak cuma di dunia aja tapi di akhirat, karena relawan kemanusiaan ini adalah sesuatu kebajikan, sebuah perbuatan yang menghasilkan pahala yang tentunya akan menyebabkan cinta, menumbuhkan cinta tidak hanya dari manusia yang di sekitar kita aja, tapi juga dari Allah, kayak gitu. Nah, jadi ibarat kata untuk jiwa relawan kemanusiaan ini emang istilahnya sesuatu hal yang penting banget gitu buat ada di dalam diri kita, karena itu akan meliputi banyak aspek dalam kehidupan kita. Oke. Berarti jiwa relawan ini bisa ditumbuhkan gitu ya Bang, atau bisa kita ciptakan gitu, kalaupun misalnya dari awalnya kita tidak ada basic, tapi kita bisa menumbuhkan jiwa kerelawanan itu sendiri gitu ya Bang? Betul, dengan mengikuti kegiatan-kegiatannya. Jadi kita mungkin kadang nggak pede gitu ya buat turun langsung untuk aksi-aksi kemanusiaan, karena mungkin kita nggak kemampuan, kita nggak merasa punya kapabilitas untuk hal tersebut, dan itu adalah suatu hal yang wajar gitu. Tapi bagaimana cara kita melatihnya gitu kan, dan kita udah punya minat gitu, udah ada minat aja untuk melakukan hal tersebut, itu adalah sebuah nilai plus banget, karena kita sudah punya empati yang tinggi di situ kan. Nah, tinggal bagaimana kita ngelatihnya, bagaimana kita terus mengasahnya, bagaimana terus kita mengimplementasikan minat kita, keinginan kita untuk bisa berbakti bagi masyarakat begitu. Oke, luar biasa banget. Berarti intinya adalah untuk menjadi relawan itu, jiwa kerelawanan kita bisa ditumbuhkan, dan yang kuncinya itu adalah niat kita. Kalau misalnya kita udah niat, pasti kita bakal bisa. Jangan minder, jangan tidak pede kalau misalnya kita mau terjun ke lapangan gitu ya Bang. Ya, betul. Oke, selanjutnya aku mau nanya nih Bang. Kan tadi perihal untuk menjadi relawan itu apakah harus ada latar belakang. Nah, kalau misalnya masuk di KSR ini banyak pertanyaan ataupun banyak yang belum tahu, apakah harus dulunya anggota anggota PMR atau gimana nih Bang? Oke. Jadi emang betul tuh, kadang-kadang pas lagi masa
pendaftaran gitu ya, suka ada pertanyaan tuh apa harus punya kemampuan dulu di bidang ini atau apa. Makanya ini kalau menurut aku gini, balik lagi ke yang tadi sih. Ketika kita punya minat, ketika kita punya keinginan untuk mengabdi kepada kemanusiaan, itu kita KSR sangat membuka gitu untuk bisa memfasilitasi bagaimana bisa mewadahi keinginan dan minat teman-teman untuk bisa menyalurkan empati tersebut gitu. Jadi nggak perlu gitu ada bidang udah pernah di PMR, seumpama harus udah pernah di PMR, udah pernah seumpama nanganin orang kecelakaan, udah pernah turun ke lapangan, nggak perlu seperti itu. Tentu itu akan menjadi nilai lebih untuk teman-teman yang sudah punya pengalaman tersebut. Tapi apabila itu menjadi syarat mutlak, tentu tidak. Karena ketika teman-teman sudah memiliki keinginan untuk membantu sesama, membantu masyarakat, maka kita KSR PMI membuka tangan kita lebar-lebar untuk bisa kita bareng-bareng nih belajar di sini. Karena kita di sini bukan sebuah wadah yang ibarat kata nerima orang-orang yang udah jadi aja atau nerima orang-orang yang udah pinter aja. Karena kita di sini sama-sama belajar. Bahkan saya juga sekarang masih belajar gitu. Kita terus belajar, kita bareng-bareng. Nggak ada istilahnya udah jadi pengurus ataupun masih anggota baru gitu. Itu kalian harus belajar dan ini yang pengurus kakak-kakaknya udah enggak gitu, udah pinter. Enggak gitu kan ya. Tapi kita bareng-bareng sama-sama belajar gitu. Karena ya kita selamanya perlu untuk terus mengasah kemampuan kita. Kita harus terus mau untuk terus belajar karena emang itu kewajiban kita gitu. Kalau bicara latar belakang, saya sendiri juga sebelum masuk KSR nggak punya latar belakang PMR ataupun pernah turun di kebencanaan atau lain hal itu saya nggak pernah gitu. Jadi ketika saya masuk KSR, cerita sedikit ya, emang benar-benar kosong melompong gitu. Yang mendorong saya untuk bergabung di KSR ya hanya minat saya aja untuk bisa mengabdi pada masyarakat, bisa membantu masyarakat kayak gitu. Soalnya awal kata mungkin ini awal kenapa saya pengen masuk KSR itu adalah kadang saya agak sedih gitu sama diri sendiri. Kenapa? Karena selama ini gitu ya, selama hidup lah ya, itu tentunya bencana ataupun kejadian-kejadian itu nggak sekali dua kali terjadi gitu, tapi sering banget gitu kan ya, bencana di mana dan lain-lain gitu. Nah, saya agak merasa sedih gitu ketika ada hal tersebut. Saya nggak bisa membantu secara maksimal, saya paling hanya bisa melakukan ya tentunya yang saya bisa, tapi itu merupakan sebuah kebaikan juga tentunya. Tapi saya merasa butuh sesuatu yang lebih gitu. Saya ingin melakukan sesuatu yang lebih ketika terjadi bencana dan lain-lain, itu saya bisa membantu dengan hal yang lebih gitu. Saya kepikiran ingin turun, ingin ke lapangan, tapi saya nggak punya teman ataupun kelompok ataupun organisasi tertentu untuk bisa mewadahi saya bareng-bareng nih. Di sisi lain saya juga nggak punya apa ya, pemahaman terkait lapangan, pemahaman terkait pertolongan pertama dan lain-lain, itu saya nggak paham gitu. Jadi yang mendorong saya untuk masuk KSR adalah agar saya memiliki lingkungan tersebut, agar saya juga setelah itu memiliki kapabilitas tersebut, agar bisa turun membantu orang lain. Jadi begitu teman-teman. Jadi intinya nggak ada istilahnya mau masuk KSR harus dari keperawatan, harus dari dokter, atau harus udah pernah ikut PMR gitu. Enggak, karena kita di sini sama-sama belajar bareng-bareng gitu. Aku juga dulunya masuk KSR juga niatnya karena pengen mencari lingkungan yang sama kayak Bang Firman. Walaupun dulu kalau aku memang ada background PMR-nya, tapi PMR pas ketika sekolah kan beda dengan KSR, ternyata yang langsung terjun gitu loh Bang. Oh gitu, oke. Ini saya kayak kita butuh ngobrol-ngobrol lagi nih nanti nih soal di PMR nih. Nanti di luar podcast kita ngobrol ya. Tapi teman-teman kalau misalnya nggak punya pengalaman Kak PMR ataupun pengalaman sebelumnya nggak apa-apa gitu ya. Karena di sini kita mulai dari nol lagi. Nah mungkin kita udah ngobrol cukup lama nih Bang. Sebagai penutup, aku mau nanya ataupun Bang Firman boleh nih menyampaikan harapan ataupun
wejangan kepada para pendengar kita nih. Oh, oke. Wejangan ya. Mungkin lebih Lebih ke eh, motivasi mungkin ya. motivasi ya, motivasi ataupun nasihat untuk diri saya sendiri ataupun juga teman-teman yang mungkin ingin saya sampaikan di kesempatan ini istilahnya adalah eh jangan pernah putus asa untuk terus belajar gitu. Jadi di KSR ini ataupun di Kepalang Merahan ini kita memiliki intensi untuk membantu, untuk mengabdi kepada masyarakat. Bagaimana kita bisa bermanfaat bagi masyarakat. Nah, tentu dalam prosesnya itu kita akan menemui banyak sekali masalah-masalah, begitu banyak batu yang tentunya akan menjadi rintangan bagi kita dalam menjalaninya. Nah, jangan pernah menganggap itu sebagai sebuah hambatan, tapi sebagai sebuah rintangan gitu ya. Karena dalam prosesnya ada kalanya kita merasa jatuh, ada kalanya kita merasa ingin mundur, ada kalanya kita merasa udah deh, cukup deh, udah capek gua gitu kan. Tapi ingat lagi, balik lagi ke tujuan awal kita, ke niat awal kita. Kita ngejalanin ini, kita jalan di jalan yang berbatu ini, kita sampai luka-luka, sampai kecapean, sampai jatuh bangun lagi. Itu tujuannya itu apa? Kita balik lagi ke tujuan awal kita apa? Niat kita apa? Niat kita untuk mengabdi kepada kemanusiaan. Niat kita untuk mendapat ridho Allah. Nah, balik lagi ke tujuan awal itu. Nah, dengan mengingat tujuan awal itu, insya Allah akan menjadi pendorong kita agar bisa terus melangkah ke depan. Jadi, ketika kita nanti ke depannya dalam perjalanan kita untuk menjadi lebih baik, menjadi insan yang lebih berkapabilitas, tentunya akan menemui banyak rintangan dan hambatan. Nah, bagaimana cara kita untuk bisa terus melewati hal tersebut adalah dengan terus berjuang, pantang menyerah, ingat lagi niat awal kita, ingat kita nggak sendiri, kita punya teman-teman kita punya keluarga, kita punya orang-orang yang terus mendukung kita dalam menjalankan segala aktivitas kita yang memiliki tujuan yang baik seperti itu. Ya, luar biasa nih Bang Firman. Aku rangkum sedikit tadi motivasinya bahwa kalau kita mau menjadi orang baik atau menjadi lebih baik lagi pasti ada rintangannya. Nah, kalau misalnya kita merasa struggle ataupun merasa mulai capek, lihat lagi tujuan dan niat kita supaya kita kembali semangat. Oke, teman-teman semuanya, cukup segitu dulu mungkin perbincangan kita ya Bang Firman ya. Karena ini juga waktunya mungkin terlalu panjang kalau kita lanjutin. Aku mau ngucapin terima kasih buat Bang Firman udah menyempatkan waktunya untuk hadir dan ngobrol bareng sama aku di podcast ini. Dan untuk teman-teman semuanya, terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir. Sampai ketemu di episode selanjutnya.